Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Ilham. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan perjalanan Tan Malaka. Langsung saja ke videonya. Tan Malaka, pahlawan nasional Indonesia, tapi juga buronan, ditangkap, diasingkan, dan akhirnya ditembak mati oleh bangsanya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Dia bukan politisi biasa, bukan tentara, bukan bagian dari elit, tapi pemikir, pejuang, dan penulis revolusi. Orang yang percaya bahwa kemerdekaan harus milik rakyat sepenuhnya. Dia hidup di 6 negara, ditangkap berkali-kali, mengganti nama lebih dari 30 kali. Tapi, satu hal yang tidak berubah, yaitu idealismenya. Tan Malaka adalah penulis Madilog, pengusung Marxisme Indonesia, dan tokoh yang pernah lebih disegani di luar negeri daripada di negeri sendiri. Namanya pernah dilupakan, pernah dilarang, tapi gagasannya diam-diam hidup di tengah rakyat kecil. Kenapa Tan Malaka ditakuti? Kenapa perjuangannya ditolak oleh mereka yang katanya merdeka? Dan kenapa ia baru disebut pahlawan setelah bertahun-tahun dikubur sejarah? Ini bukan sekedar kisah. Ini kisah tentang gagasan yang terlalu jujur untuk zaman yang belum siap menerimanya. Tan Malaka lahir pada tahun 1897 di Padang Gadang, Sumatera Barat. Nama aslinya Sultan Ibrahim. Lahir dari keluarga bangsawan Minang, tapi sejak kecil dia tidak suka kemewahan. Dia anak yang cerdas, kritis, dan tak mudah tunduk. Dia masuk sekolah raja di Bukit Tinggi. Dari situ dia dapat beasiswa ke Belanda, belajar di Rijkswijk School Haarlem, sekolah guru elit untuk kaum terpilih dari Hindia Belanda. Di sana, dunia pikirannya terbuka. Ia membaca Marx, Lenin, dan gagasan revolusi Eropa, tapi juga melihat langsung rasisme terhadap pribumi, diskriminasi penjajahan yang dibungkus kata peradaban. Ia mulai bertanya, kenapa Indonesia dijajah? Kenapa rakyat tidak melawan? Dan siapa yang akan memimpin perlawanan sejati? Di usia muda, Tan Malaka sudah menulis, sudah pidato, sudah mengkritik kolonialisme secara langsung. Bagi Belanda, dia mulai jadi ancaman. Bagi rakyat kecil, ia mulai jadi harapan. Dari sinilah, Tan bukan cuma pelajar. Dia mulai berubah jadi revolusioner. Setelah kembali ke Indonesia, Tan Malaka langsung aktif di dunia politik. Ia bergabung dengan Sarekat Islam, tapi cepat berselisih paham dengan pemimpin pusat. Tan lebih radikal, lebih tajam. Dia percaya bahwa penjajahan tak bisa dilawan dengan kompromi, harus dengan revolusi total. Ia gabung ke PKI, Partai Komunis Indonesia, menjadi pemikir utama, menulis selebaran, berpidato, menggerakkan massa. Tahun 1922, Belanda menangkap dan mengasingkan ke luar negeri. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Selama lebih dari 20 tahun, Tan hidup sebagai buronan internasional, pindah-pindah dari Filipina, Cina, Jepang, Thailand, hingga Uni Soviet. Dia ganti nama puluhan kali, berkali-kali ditangkap, berkali-kali lolos. Tapi selama pelariannya, dia tetap menulis, tetap mengajar, tetap menyebarkan ide bahwa rakyat Indonesia harus merdeka tanpa kompromi. Ia menulis buku legendaris Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, filsafat pemikiran kritis untuk rakyat Indonesia. Tapi Tan juga kritis
terhadap PKI sendiri. Ia kecewa dengan manipulasi dan elitisme partai. Baginya, ide revolusi tidak boleh dikuasai oleh satu golongan. Itulah yang membuatnya sendirian. Tak cocok dengan kaum nasionalis, tak cocok pula dengan komunis ortodoks. Tan Malaka jadi ideolog tanpa rumah, tapi justru di situ kekuatan pemikirannya jadi abadi. Tahun 1942, Tan Malaka kembali ke Indonesia. Setelah puluhan tahun hidup dalam pelarian dan pengasingan, akhirnya ia pulang. Tapi bukan ke negara merdeka. Ia pulang ke Indonesia yang diduduki Jepang. Ia tetap bergerak diam-diam, membentuk jaringan bawah tanah, mengajar, menulis, mempersiapkan revolusi rakyat versi yang ia yakini. Lalu, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tan Malaka seharusnya bahagia, tapi justru disinilah tragedi dimulai. Dia tidak pernah diundang masuk ke dalam pemerintahan, tidak dianggap bagian dari elit kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta memilih jalan diplomasi. Tan menolak. Dia mau revolusi total, bukan meja perundingan, tapi senjata rakyat. Ia bentuk gerakan sendiri, Persatuan Perjuangan dengan semboyan 100% merdeka. Tan menolak kompromi dengan Belanda, menolak perjanjian Linggarjati, dan menuntut pemerintahan baru. Pemerintah menganggapnya ancaman. Tan ditangkap di penjara, dituduh pemberontak, padahal ia hanya ingin republik ini merdeka seutuhnya. Setelah dilepaskan, Tan kembali menghilang, bukan karena takut, tapi karena perjuangannya tidak punya tempat di antara elit politik saat itu. Tan Malaka yang dulu diasingkan oleh penjajah, kini disingkirkan oleh bangsanya sendiri. Awal 1949, situasi Indonesia kacau. Belanda menyerbu kembali. Perang gerilya pecah di mana-mana, dan Tan Malaka berjuang bersama Laskar Rakyat di Jawa Timur. Dia hidup berpindah-pindah, menulis, mengajar, membangun perlawanan dari bawah tanpa jabatan, tanpa senjata, hanya dengan pikiran dan kata-kata. Tapi di Blitar, Tan ditangkap oleh pasukan militer Indonesia sendiri. Batalion Sikatan Divisi Siliwangi. Tidak ada pengadilan, tidak ada investigasi. Beberapa hari kemudian, Tan Malaka ditembak mati, diam-diam, tanpa tanda resmi, tanpa nisan. Pemikir terbesar Indonesia dibunuh oleh bangsanya sendiri, bukan oleh Belanda, bukan oleh Jepang, tapi oleh republik yang ia perjuangkan. Berita kematiannya lama disembunyikan, namanya hilang dari buku sejarah, gagasannya dikaburkan. Baru puluhan tahun kemudian, makamnya ditemukan, dan namanya dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tapi tetap saja banyak yang tidak tahu siapa yang menembak Tan Malaka dan kenapa Tan Malaka memang ditembak. Tapi gagasannya tidak pernah mati. Buku-bukunya seperti Madilog dan Naarde Republik masih dibaca sampai hari ini. Di kampus, di ruang diskusi, di tengah anak muda yang mencari arah. Perjuangan Tan menanamkan satu hal penting, berpikir kritis, melawan penindasan, dan percaya bahwa kemerdekaan sejati harus datang dari rakyat, bukan dari elit. Tahun 1960-an, namanya dilarang, buku-bukunya dibakar, pemikiran Marxisnya dikaburkan oleh kekuasaan. Tapi waktu berjalan. Tahun 1963,
Presiden Soekarno akhirnya menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Tapi itu pun tidak membuat kisahnya dikenal luas. Ia tetap tokoh yang dilupakan, pahlawan yang tidak diajarkan. Namun, hari ini semakin banyak orang yang kembali membaca Tan, membuka sejarah yang lama dikunci, dan menyadari kadang mereka yang paling benar adalah mereka yang paling dibungkam. Tan Malaka bukan hanya tokoh sejarah, dia adalah simbol dari Indonesia yang jujur, keras kepala, dan tidak mau tunduk pada siapapun kecuali pada kebenaran. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Yusuf Ilham. Selanjutnya, kira-kira tokoh siapa lagi ya yang menarik untuk dibahas? Coba tulis di kolom komentar.